Halo Sobat Bright, selamat datang kembali di podcast bersih-bersih.co, bersih-bersih mindset. Bersama lagi di podcast ini bersama saya Emir sebagai host dan juga saya ditemani dengan Pak Dwi sebagai operasional dari PT Bintang Menteri Karisan Sarana. Arana. Jadi mungkin untuk bagi para viewers di rumah, khususnya Ya, pekerja korporat, pernah nggak sih mikir kalian pulang jam 5 atau lembur jam malam entah itu jam berapa, kalian mikir pulang kerja capek, kepala penuh, dan pas sampai rumah atau misalkan datang ke kantor, yang dia lihat tuh kotor pak. kotor, betul. Filenya entah file berantakan, Ya, ada gelas kotor, hmm, piring kotor, atau di rumah mungkin ada banyak barang-barang barang berserakan kotor. belum dibersihin gitu. Hmm, Padahal masalahnya tuh bukan cuma di lantai kotor, lantainya itu kotor atau enggak. ya, Yang masalah itu pikiran yang benar-benar belum istirahat. bisa. Oke, Jadi dia baru nyampe rumah udah pusing sama barang-barang barang berserakan, kotor, dia nyampe kantor udah pusing mejanya berantakan. kebanyakan barang Hmm, berantakan kayak gitu. Nah, mungkin hal-hal kecil itu yang jarang dibahas, Pak. ya, betul. Karena jadi hari ini kita mau ngobrol dengan Pak Dwi Ya, soal oke, kenapa sih Mas. jasa kebersihan itu sebenarnya bukan soal bersihnya aja, Ya, tapi juga soal hidupnya. Karena hmm, kan dari episode-episode ya, sebelumnya, betul. apalagi episode dengan Pak Mahbub ya, Ya, betul. kita sudah ngomongin bersih-bersih.co dari sisi bisnisnya, Pak. Ya, oke. Dari marketing, target pemasaran. Jadi kali ini kita mau ngomong lebih ke jasa bersih-bersih.co dari Misalnya, sisi customer-nya customer-nya, gitu, ya, Pak. betul, betul. Kan kalau yang kita tahu ya, kan kita itu hidup di era yang berjalan cepat banget, Cepat Pak. banget, ya. Udah digital, eh, jalannya cepat banget Nah, gitu kan. cepat tapi padat, Mas. Ah iya, Jadi, ironinya untuk saat ini ya, teman-teman Bright People, banyak kesibukan kita begitu cepat hingga orang itu lupa memberikan ruang terhadap dirinya sendiri khususnya gitu. baik, Jadi semakin sibuk seseorang, semakin melupakan ruang dalam dirinya sendiri. Kayak baik, gitu sih Mas Emir gitu. baik. Jadi mungkin mereka lebih nganggapnya itu bersih-bersih itu entaran aja lah, Pak. Ya, Gitu. jadi bersih-bersih itu dianggap nanti dulu atau Iya. pekerjaan yang dibelakangin gitu Bukan hal Mas. prioritas berarti ya, Bukan Pak. yang masuk daftar prioritas sih, bukan Iya, untuk saat dan ini juga ya. menurut saya sih kebanyakan orang-orang nganggap Mhm, bersih-bersih itu heeh. rumah apa pekerjaan rumah tangga biasa sih, Pak. Iya, betul, betul. Iya, Ya padahal di saat ini ya, di dunia saat ini yang begitu cepat, kebersihan itu lebih kepada menyusun struktur hidup sih, Mas. struktur hidup. Ya, jadi Oh, di hal kecil kita perhatikan, di baik, hal kecil yang kita lihat, kita benahi pelan-pelan. Jadi itu justru membangun hidup kita lebih baik. Kenapa hal kecil harus diperhatikan, terutama di kebersihannya? baik, Karena kebersihan diri ya kebersihan lingkungan. Jadi kita bisa atur hidup kita, bisa atur irama kita, bisa atur emosi kita, bisa atur mood kita semakin bagus, bisa baik, atur tujuan hidup kita segitu. Kayak gitu sih, Mas. baik. Mhm. Berarti kan itu ngomongin bersih-bersih itu meskipun dianggap cuma pekerjaan biasa, Mhm. tapi itu menyangkut juga nanti ke pikiran ya, Pak, ya? Betul, ke mental sih terutama ya. Mental ya? Jadi ini bukan soal kebersihan diri, tapi lebih kepada mental ya. Jadi Mental. makanya kantor Nah, kalau ngomongin dari jasa kebersihan sendiri, Pak, ya, orang mungkin biasanya nanya bersih nggak ya hasilnya gitu betul, kan. betul. Kalau dari bawah gimana tuh, Pak? Jadi memang jawaban dan pertanyaan itu pasti ada tuh, Pasti, Pak. keluar dari customer setiap Pasti. kali ingin menggunakan jasa kebersihan ya, Mas. Betul. Jadi banyak keuntungan yang diperoleh customer sih, jika semua customer menggunakan jasa layanan kebersihan umum ya. Jadi yang pertama waktunya customer tuh lebih banyak. Lebih banyak. Ketika dia harus libur atau me time dengan keluarga, dia tidak terganggu dengan aktivitas bersih-bersih karena sudah Baik. di-handle oleh layanan kebersihan gitu. Baik. Itu yang pertama waktu, artinya waktunya tidak terbuang tuh. Iya. Waktunya mereka untuk
bersantai, berkumpul dengan keluarga, di-handle atau Baik. diserahkan kepada layanan Iya. kebersihan. Seperti Apalagi itu sih, Mas. untuk bagi para pekerja ya Pak, Ya, karena kan betul, betul. pekerja liburnya Sabtu Minggu, Ya, betul. waktu itu mungkin sangat-sangat berharga lah. Ya, betul, betul, betul. Jadi habis waktunya santai, mereka juga bisa memberikan ruang tersendiri ya, ruang khusus buat dirinya sendiri ya. Baik, Jadi biar lebih fresh, biar lebih moodnya dapat setelah ngelihat ruangannya bersih gitu, Mas. baik, Terus di samping itu mereka juga tidak harus ribet mengeluarkan biaya-biaya yang artinya mubazir lah. Harus baik, beli chemical sendiri, harus beli alat sendiri, harus mengkoordinir ART-nya. Misalkan customer punya ART baik, 2 atau 3 harus memanage, tapi kalau menggunakan layanan kebersihan, mereka sudah terima bersih aja atau terima beres lah seperti itu, Mas. baik. Heeh. Nah, mungkin juga kalau dari saya sendiri Pak, saya juga kadang-kadang mikirnya sih, ngapain sih beli jasa Jasa bersih-bersih, bersih-bersih. padahal kan bisa sendiri gitu Pak. Ya, betul, betul, betul. Jadi saat ini kenapa banyak orang menggunakan jasa bersih-bersih atau kantor ya, atau pabrik atau sekolah, karena lebih simpel ya, lebih efisien. Ya mungkin kalau bisa dapat yang lebih murah, kebanyakan orang milihnya yang lebih murah. Iya betul. Kenapa orang memilih jasa itu? Ya mereka sudah sesuai dengan SOP. Mereka punya standar operasional prosedurnya. Mereka punya manajemen SDM-nya atau men-trade SDM, artinya Baik, mentraining SDM yang ditempatkan. Mereka punya alat yang sudah berteknologi tinggi, artinya yang canggih. Mereka sudah punya chemical yang lengkap, komplit, jadi tidak harus eh, hire sendiri. Jadi keuntungan memakai layanan kebersihan seperti itu sih, Mas. baik. Jadi bukan sekedar bersih aja Pak yang Ya, dibawa ya bukan Pak? bersih aja. Ini artinya jangka panjang yang mungkin bisa retail, bisa mingguan, bisa bulan untuk kerjasamanya ya Mas ya. Untuk kerjasama dengan layanan bersih-bersih itu bisa mingguan, bisa harian atau bahkan bisa bertahun-tahun gitu Baik. dengan customer ya. Mungkin saya mau nanya pengalaman Bapak di lapangan nih, Pak. Kan Ya, Bapak mungkin udah bersihin beberapa rumah ya, Pak ya. ya. Pernah nggak Pak waktu Bapak bersihin rumah ada satu tempat di rumah itu yang oh kok ini bersih banget ya, beda dibanding lainnya gitu, Pak. Oh, kalau yang saat ini dan selama menggeluti bidang ini ya artinya Iya. itu belum saya temukan. Oh, belum. Jadi kebanyakan atau umumnya customer itu memakai layanan kebersihan bukan hanya bersih-bersih.co tapi yang lainnya. Memang mereka tidak bisa menangani hal itu. Artinya Baik. di luar dari jangkauan mereka, di luar dari bidangnya mereka, makanya mereka memutuskan untuk menyewa atau bekerja sama dengan layanan kebersihan ini nih Mas, seperti itu. Baik. Jadi alhamdulillah hasilnya dan kerjasamanya terus berjalan dan lancar gitu. Baik. Mungkin nyambung ke bersih-bersih.co lagi ya, Ya, Pak. boleh. Tadi kan bersih-bersih.co menawarkan jasa yang Betul. meringankan beban orang Beban lah ya, intinya. beban customer. Mungkin kalau dari customer sendiri Hmm. bisa nyadar, mungkin nggak sih Pak, kalau bersih-bersih.co tuh bukan sekedar membersihkan ruangan, tapi juga mengurangi beban hidup, terus kan juga mereka bawa tim terlatih, ada Ya, SOP-nya, ya, ya. alat-alat juga sudah disediakan Hmm. gitu Pak. Ya, kami di bersih-bersih.co memang bukan sekedar menempatkan seseorang nih, bukan hanya kami taruh, kami tinggal, tidak. Jadi untuk jangka panjang kami lebih kepada memanage orang bagaimana supaya bisa menservis nih, memberikan Baik, pelayanan yang terbaik kepada customer atau rekanannya bersih-bersih.co. baik, Untuk saat ini kan memang bersih-bersih.co sudah dipercaya nih, sudah sebagian besar mempercayakan untuk kebersihan khususnya kepada bersih-bersih.co. baik, Jadi banyak existing client yang meminta kembali untuk dilakukan kebersihan oleh timnya bersih-bersih.co. Seperti itu. baik. Jadi mungkin terima kasih ya Pak Siap, atas sama-sama pembicaraannya hari Mas ini. Emir. Jadi mungkin kalau bagi para viewers di rumah
ngerasain Hmm. kok eh, pulang ke rumah pusing atau mungkin agak sumpek gitu ya Ya, Pak. Mungkin yang dibutuhin tuh bukan cuma liburan mungkin ya Pak, ya tapi betul, juga ruangannya harus dibersihin, betul, debu-debunya betul, dikeluarin gitu Pak. betul. Jadi mungkin kalau viewers di rumah merasakan hal tersebut bisa langsung Ya, menghubungi bersih-bersih.co ya, bersihbersih.co, khususnya di Instagram ya Pak ya. Instagram Instagram ada, ada, WA ada, ada, apalagi Pak? TikToknya ada, TikTok juga ada, apalagi YouTube-nya ada, YouTube ada, Instagram jangan lupa. Instagram, Facebook juga ada. Terus jangan lupa di like, share, subscribe untuk YouTube-nya. Jika konten ini menarik dan memang kamu membutuhkan, silakan. Dan juga dari para viewers, Ya, kalau ada ingin topik yang penasaran atau pengen dibicarakan oleh saya dan juga siap. narasumber seperti Pak Dwi atau lainnya, komen aja di bawah video ini Siap. dan nantikan episode-episode selanjutnya. Terima Terima kasih. kasih.